Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Talkternews.com dari Makassar. Sulsel terima 13 unit ambulans dan damkar dari Ehime, Jepang. Talkternews.com, Makassar, Gubernur Sulsel, Prof. HM Nurdin Abdullah menerima sebanyak 13 unit ambulans dan damkar dari Ehime, Jepang, yang diserahkan langsung perwakilan Menteri Dalam Negeri, Mendagri, di Gedung Karaeng Patingaloang, Gubernuran, pada hari Jumat, tanggal 5 Februari tahun 2021. Gubernur Sulsel, Prof. HM Nurdin Abdullah mengatakan, hari ini, kita dapat berkah, yang sudah dilakukan kerjasama sejak tahun 2009, yaitu, bantuan damkar, dan ambulans, jumlah 13 unit, dan akan menyusul lagi 21 unit, akan dikirim secara bertahap. Dari segi keuangan, damkar dan ambulans ini menguntungkan bagi Pemprov Sulsel, sebab selain tidak dibayar, biaya masuk di Indonesia juga hanya membayar ongkos pengiriman sebanyak 30 juta rupiah per satu kontainer. Satu kontainer itu biayanya 30 juta rupiah, apalagi biaya masuk juga tidak ada, dan ini kan hibah, kita cuma membayar ongkos. Ini tentu lebih hemat dari segi anggaran, tapi tidak berarti layanan pada masyarakat itu harus terhenti. Ini akan meringankan beban APBD daerah, sehingga kita berharap seluruh proses administrasi bisa lebih cepat, sehingga tidak menyulitkan pemberi hibah untuk menampung damkar dan ambulans. Ini udah secara resmi penyerahan dihadiri Dubes Jepang, dari Presiden Toyota Chochi, maupun Toyota Ehime. Gubernur Ehime tentu ini akan semakin memperluas lagi kerjasama kita, dan ini suatu hal yang menggembirakan pada kita. Menurut Nurdin, bentuk kerjasama antara Pemprov Sulsel dan Pemprov Ehime Jepang dan Toyota Ehime Jepang ini bukan kerjasama biasa tapi merupakan persaudaraan. Kita sudah menandatangani kesepakatan menjadikan Sulsel dan Provinsi Ehime menjadi sister province, artinya tidak lagi terbatas pada menerima hibah, tetapi juga akan mendorong investor yang ada di sana untuk Sulawesi Selatan yang sudah oke, yaitu Wajima Projects, yaitu rencana pengembangan budidaya ikan di Sulawesi Selatan. Untuk mendukung kerjasama di budidaya perikanan di Sulsel, pihaknya sudah mengirim 4 orang untuk belajar di Jepang, dan diharapkan nantinya akan menjadi pembina bagi pelaku budidaya ikan di Sulsel. 4 orang anak-anak kita sekarang sudah ada di sana untuk training dalam rangka alih teknologi. Saya kira, kerjasama ini tentu kita harus jaga komitmen yang kita sudah bikin kuat, dan kita harus jaga, sehingga kerjasama ini berlangsung sepanjang masa, dan tentu harapkan kita, Jepang memberikan perhatian khusus terhadap Sulawesi Selatan. Jepang kan syarat akan teknologi, yang tentu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia, jelas Gubernur Sulsel, Prof. Nurdin Abdullah. Jadi, di masa pandemi COVID-19 ini, tentu kita dituntut untuk lebih hemat dalam penggunaan anggaran, ya. Tapi tidak berarti layanan pada masyarakat itu harus terhenti. Nah, hari ini kita dapat berkah, ya, yang sudah dilakukan kerjasama sejak 2009, yaitu bantuan damkar dan ambulans sejumlah 13 unit. Dan akan menyusul lagi 21 unit, ya, akan dikirim secara bertahap. Ini tentu akan meringankan beban APBD daerah, ya, akan meringankan APBD daerah. Nah, sehingga kita berharap seluruh proses administrasi bisa lebih cepat, sehingga tidak menyulitkan pemberi hibah di sana untuk menampung damkar dan ambulans ini. Nah, tadi kita udah secara resmi penyerahan, ya, dihadiri oleh Dubes Jepang, terus dari Presiden Toyota Chochi maupun Toyota Ehime, Gubernur Ehime, ya. Tentu ini akan semakin memperluas lagi kerjasama kita. Nah, satu hal yang mengembirakan pada kita adalah kita sudah menandatangani kesepakatan menjadikan Sulsel dan Provinsi Ehime ini menjadi sister province, ya. Artinya tidak lagi tersebatas pada menerima hibah, tetapi juga akan mendorong investor-investor yang ada di sana untuk masuk ke Sulawesi Selatan. Nah, satu sudah
sudah alhamdulillah sudah oke, yaitu Wajima Project, yaitu rencana pengembangan budidaya ikan di Sulawesi Selatan ya. 4 orang anak-anak kita ya sekarang sudah ada di sana untuk training dalam rangka alih teknologi. Nah, saya kira kerjasama ini tentu kita harus jaga ya, komitmen yang kita sudah bikin buat kita harus betul-betul jaga sehingga kerjasama ini berlangsung sepanjang masa ya. Dan tentu harapan kita Jepang ya memberikan perhatian khusus terhadap Sulawesi Selatan, terutama dalam rangka alih teknologi ya. Jepang kan negara yang syarat teknologi, yang betul-betul memperhatikan pengembangan sumber daya manusia. Terima kasih sudah menonton konten ini. Dikabarkan oleh Mudahri, Talkternews.com dari Makassar. Jangan lupa bantu like and subscribe. Cek halaman untuk konten viral lainnya di www.talkternews.com dan https://mobile.twitter.com/talkternews.